Selamat pagi, syukur dan sukacita kita persembahkan kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita dengan berkat yang melimpah. Kita jumpa kembali melalui renungan harian Toraya, Kamis 30 November 2023. Pastinya Sobat Rehat semakin dikuatkan, semakin dimampukan menjalani dan menapaki kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini. Kehidupan yang senantiasa merindukan sapaan dan lawatan Tuhan dari dalam firman-Mu. Layakkan kami semua untuk berada di sekitar firman Tuhan dan berbicaralah. Kami sedia mendengar. Amin. Lukas 1 ayat 11 sampai 25. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Amin. Tema rehat di hari ini, Tuhan melihat hati. Sobat Rehat, banyak kali kita dinilai, banyak kali orang mencap kita dengan apa yang mereka lihat pada diri kita, dengan segala kekurangan kita, ataukah dengan segala keterbatasan kita. Bacaan kita berbicara tentang sebuah keluarga Allah, yaitu keluarga Sakaria dan Elisabet. Sakaria adalah seorang imam dan sewaktu-waktu berada di bait suci Tuhan untuk mempersembahkan korban.
Walaupun Sakaria dan Elisabet sebagai keluarga yang takut Tuhan, tetapi juga mereka tidak lepas dari rasa benci orang-orang di sekitarnya. Bahkan dikatakan mereka tidak lepas dari hinaan dan lain-lain sebagainya, secara khusus bahwa mereka tidak punya keturunan. Namun sobat rehat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, Sakaria dan Elisabet tidaklah menjadi lemah, tidaklah menjadi malu dengan apa yang orang-orang di sekitarnya lakukan terhadapnya. Tetapi dikatakan bahwa keluarga ini takut kepada Tuhan. Dikisahkan tiba waktunya bagi Sakaria untuk masuk dalam rumah Tuhan. Lalu malaikat Gabriel, malaikat Allah berbicara kepadanya bahwa ternyata persoalan Sakaria selama ini tidak akan permanen. Masalahnya tidak akan seperti itu terus, tetapi Tuhan sanggup merubah, bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yakni Yohanes Pembaptis nantinya. Nah, sobat rehat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, kita pun tidak lepas dari rasa bersalah, bahkan merasa tidak berdaya karena penilaian orang di sekitar kita yang sering memojokkan kita, yang hanya menilai kita dengan apa yang dilihat oleh mata mereka. Tetapi firman Tuhan di hari ini mau mengatakan bahwa ternyata Tuhan memperhitungkan, Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya yang setia kepadanya. Kalau Sakaria dan Elisabet Tuhan berkati bahwa lewat keluarganya Tuhan akan menghadirkan seorang anak yang akan memberikan sukacita dan kegirangan tidak hanya bagi Sakaria dan Elisabet tetapi bagi banyak orang. Itu artinya bahwa Tuhan senantiasa mengenal apa yang kita butuhkan. Tetapi satu hal, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Teruslah jalani kehidupan ini dengan penuh rasa takut di hadapan Tuhan. Orang lain boleh saja menilai kita menurut penglihatan mereka. Tetapi ingat sobat rehat, Tuhan menerawang, Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. 1 Samuel 16 ayat 7b katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu bersihkan hati kita, kuduskan hati kita, dan biarlah kehidupan kita senantiasa takut di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah itu menjadi sukacita dan kekuatan kami bahwa ternyata Tuhan mencemburui hati kami supaya kehidupan kami senantiasa takut bagi Tuhan saja. Ada banyak orang-orang yang sering juga mencap anak-anak Tuhan dengan melihat penampilan, dengan hanya memperhatikan kekurangan-kekurangan sesamanya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.